Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP yang berlaku sekarang adalah SAP berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran negara atau daerah. Alasan pembaruan SAP ini adalah agar menyediakan informasi yang lebih dalam mengenai akuntabilitas pengelolaan sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas, serta membuat keputusan. Berikut jumlah pernyataan standar akuntansi pemerintahan menurut karakteristik pokok SAP sesuai dengan PP 71 tahun 2010. PSAP 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 2 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP 3 tentang laporan arus kas, PSAP 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP 6 tentang akuntansi investasi, PSAP 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, PSAP 12 tentang laporan operasional, PSAP 13 tentang akuntansi pelaporan keuangan badan layanan umum, PSAP 14 tentang akuntansi aset tak berwujud, PSAP 15 tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, PSAP 16 tentang perjanjian konsesi jasa pemberi konsesi, dan PSAP 17 tentang properti investasi. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan serta merupakan acuan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tujuan kerangka konseptual yaitu sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa laporan keuangan, dan para pengguna laporan keuangan. Kerangka konseptual bukan standar akuntansi. Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Berikut entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintahan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Contohnya yaitu pada satuan kerja pada kementerian dan lembaga serta satuan kerja pada pemerintah daerah. Yang kedua, entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Contohnya pada pemerintahan pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum, dan badan layanan umum daerah. Selanjutnya, peranan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen, yaitu memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholder. Yang keempat, evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja transparansi. Dan yang terakhir, keseimbangan antar generasi, yaitu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang ada ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Berikut komponen laporan keuangan pokok. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, asumsi-asumsi dasar. Asumsi dasar adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Asumsi-asumsi dasar akuntansi pemerintahan adalah yang pertama, kemandirian entitas, yaitu setiap unit pemerintahan dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, kesinambungan entitas, yaitu keberadaan unit pemerintahan dianggap berlanjut tanpa dimaksudkan untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Dan keterukunan dalam satuan uang, yaitu setiap kegiatan dapat diukur dengan satuan uang. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan, yaitu informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu, dan lengkap. Yang kedua, andal, yaitu informasi yang disajikan jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Yang ketiga, dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan. Dan yang keempat, dapat dipahami, yaitu informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh pembuat standar serta penyusun, pemeriksa, dan pemakai laporan keuangan. Ada beberapa prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, basis akuntansi, yaitu basis akrual untuk finansial dan basis kas untuk pelaksanaan anggaran. Yang kedua, nilai historis, yaitu aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset pada saat perolehan, serta kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayar di masa yang akan datang. Yang ketiga, realisasi, yaitu pendapatan dan belanja pada basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal, yaitu informasi yang diperlukan dalam rangka penyajian wajar harus disajikan sesuai dengan substansi dan tidak semata-mata hanya aspek formalitasnya. Yang kelima, periodisitas, yaitu laporan keuangan disajikan dalam periode-periode sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya dapat ditentukan. Yang keenam, konsistensi, yaitu perlakuan akuntansi yang sama digunakan untuk transaksi atau kejadian yang sama antar periode. Yang ketujuh, pengungkapan lengkap, yaitu informasi keuangan yang lengkap yang dibutuhkan pengguna disajikan pada laporan keuangan. Dan yang kedelapan, penyajian wajar, yaitu laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, basis akuntansi,
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah entitas adalah basis akrual. Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Walaupun standar akuntansi pemerintahan dikenal sebagai standar berbasis akrual, namun tidak semua pos dalam laporan keuangan diakui berdasarkan basis akrual. Hal ini terjadi karena pada kerangka pelaporan standar akuntansi pemerintahan dinyatakan bahwa laporan realisasi anggaran disusun sesuai dengan basis yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Karena itu, yang pertama, apabila anggaran disusun dengan basis kas, maka unsur-unsur dalam laporan realisasi anggaran juga disusun dengan basis kas. Dan yang kedua, apabila anggaran disusun dengan basis akrual, maka unsur-unsur dalam laporan realisasi anggaran juga disusun dengan basis akrual. Kenyataannya sekarang adalah bahwa anggaran masih disusun dengan basis kas. Karena itu, unsur-unsur dalam laporan realisasi anggaran juga dicatat dengan basis kas. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, basis akuntansi pemerintahan ada dua. Yang pertama, basis kas. Yang kedua, basis akrual. Basis kas adalah transaksi dicatat apabila kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas diterapkan pada pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Basis kas menghasilkan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, basis akrual adalah transaksi dicatat pada saat transaksi atau peristiwa tersebut terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual menghasilkan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dan entitas pelaporan menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kendala informasi yang relevan. Yang pertama, materialitas. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi. Misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. Dan yang ketiga, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif
antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Selanjutnya mengenai Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah akan dijelaskan oleh Pak Usep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mempresentasikan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Nah, untuk definisi dari standar akuntansi pemerintah SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Pernyataan standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Pengertian dari basis akrual sendiri adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau secara kas diterima atau dibayar. Untuk pengertian dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Adapun untuk ruang lingkup dari Permendagri ini yaitu yang pertama membahas mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, yang kedua SAPD, dan yang ketiga adalah bagan akun standar atau disingkat BAS. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang terdiri dari kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, dan yang kedua adalah kebijakan akuntansi akun. Untuk kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, yaitu kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Berikutnya yaitu kebijakan akuntansi akun, yaitu mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas. Yang pertama, pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP, dan yang kedua adalah pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. Nah, berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD. Adapun untuk fungsi SAPD ini yaitu memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan dan jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyajian laporan keuangan. Adapun untuk jenis-jenis laporan keuangan, yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, yang terakhir yaitu adalah bagan akun standar atau BAS, di mana untuk fungsi dari BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap, serta digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Nah, berikutnya yaitu BAS dirinci sebagai berikut. Yang pertama, level 1 menunjukkan kode akun, level 2 menunjukkan kode kelompok, yang ketiga menunjukkan kode jenis, yang keempat menunjukkan kode objek, dan yang terakhir yang kelima yaitu menunjukkan kode rinci objek. Nah, adapun untuk kode akun terdiri dari akun 1 menunjukkan aset, akun 2 menunjukkan kewajiban, akun 3 menunjukkan ekuitas,
Akun 4 menunjukkan pendapatan LLA. Akun 5 menunjukkan belanja. Akun 6 menunjukkan transfer. Akun 7 menunjukkan pembiayaan. Akun 8 menunjukkan pendapatan LO. Dan akun 9 menunjukkan beban. Nah, demikian penjelasan mengenai Permendagri 64 tahun 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.